Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini metode penelitian dakwah saya akan menyampaikan perbedaan karakteristik penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya, langsung ini dengar suara saya kan? Perbedaan karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini yang semester 5, yang semester lainnya jangan ngomong di sini, suaramu masuk semua ya. Udah, yang semester 1 sama 3 sudah selesai. Iya, ini tinggal semester 5 ya. Halo, semester 5 ya. Ya. Saya sampaikan ini metode kualitatif dan metode kuantitatif ya, perbedaannya. Yang pertama dari desain ya. Dari sisi desain untuk metode kuantitatif itu desainnya lebih spesifik, lebih jelas dan lebih rinci. Sedangkan metode kualitatif itu desainnya lebih umum ya. Jadi tidak rinci ya, umum gitu. Yang kedua, ditentukan secara mantap sejak awal. Jadi penelitian kuantitatif itu sudah ditentukan sejak awal bagaimana desainnya ya. Misalnya apa? Ya misalnya di situ ada desain khusus yang di situ sudah ditentukan, misalnya seperti meneliti yang terkait dengan bagaimana deaktif Bu. Suaranya diaktifkan Bu. Mic-nya diaktifkan Bu. Ya. Ini untuk semester 5 ya. Halo. Semester 5 ya. Jadi penelitian kuantitatif ya, itu desainnya sudah ditentukan secara mantap sejak awal. Jadi ada ada angka-angka tertentu misalnya ya, terus kemudian ada jumlah-jumlah tertentu, terus kemudian ada data-data tertentu yang sudah disiapkan sejak awal ya desainnya. Tapi kalau metode kualitatif beda ya. Ini desainnya lebih fleksibel ya, fleksibel karena apa? Kualitatif itu sendiri nanti mengalir penelitiannya ya, tidak saklek, tidak hanya angka-angka, tapi nanti berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan kepentingan penelitian, terus kemudian berjalannya analisa dasar dan lain-lain, data dan lain-lain ya. Yang C, desainnya ini menjadi pegangan langkah demi langkah kalau di kuantitatif. Artinya dari awal data yang dimiliki sampai terakhir nanti akan terus bersambung ya, kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif ini berkembang ya. Kalau kuantitatif itu tadi dari awal pokoknya, kalau misalnya ya penelitian tentang bagaimana keaktifan mahasiswa KPI semester 5 ya dalam mengikuti kuliah. Nah itu tok ya, sampean tok semester 5 yang diteliti. Ini penelitian kuantitatif. Datanya menjadi pegangan langkah demi langkah sampai selesai. Tapi kalau penelitian kualitatif berbeda ini. Datanya berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Artinya tidak hanya data itu tok. Misalnya apa? Ya misalnya ya pendapat masyarakat Cilacap tentang penanganan COVID-19. Itu berkembang. Ada yang awalnya itu mengatakan penanganan COVID sudah bagus, tapi kemudian sesuai perkembangannya kemudian melorot, terus kemudian ada yang mengatakan penanganan COVID di Cilacap itu sangat buruk dan lain-lain. Ini misalnya ya, dari segi desainnya, desain metode kuantitatif dan metode kualitatif itu berbeda ya. Yang sudah punya PowerPoint nanti dibuka lagi ya setelah saya menjelaskan, karena PowerPoint ini sampean mungkin masih di WA ya, orang disimpan di laptop. Kalau di laptop sampean bisa nyimak sekarang ya.
sambil megang laptop itu. Yang kedua, tujuannya juga berbeda. Tujuan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, yaitu ada tiga ya. Yang A, menunjukkan hubungan antara variabel. Ini kalau penelitian kuantitatif. Makanya kalau penelitian kuantitatif, sejak proposalnya itu sudah menyampaikan variabel-variabelnya ya. Ada variabel yang ditentukan. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif itu tidak. Di sini penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman makna. Jadi bukan variabel istilahnya, tapi nanti ada pemahaman makna. Yang B, tujuan penelitian kuantitatif itu sekedar menguji teori ya, penelitian kuantitatif. Ya misalnya apa? Tadi meneliti tentang keaktifan mahasiswa semester 5 dalam mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah. Nah, itu selama ini semua dosen itu sudah memberikan sudah memberikan pendapat atau sudah menilai bahwa semester 5 B itu adalah mahasiswa yang paling tidak aktif mengikuti kuliah, termasuk saya ya. Bahkan semester kemarin yang ikut kuliah cuma 1 Mas Ngafif tok ya. B orang melu UTS, orang melu UAS ya, aku bingung harus menilai ya. Nah, itu misalnya diteliti ya tentang bagaimana keaktifan mahasiswa watuk ya semester 5. Saya jujur ben sampean aktif ya. Nah, setelah itu dilakukan penelitian, benar apa enggak sebenarnya semester 5 seperti itu. Jadi makanya tujuan penelitian di kuantitatif, penelitian kuantitatif, ada yang B adalah menguji teori. Teori ini semua dosen berpendapat tidak aktif, tapi benar apa ora terus diteliti kan itu. Nah, tapi kalau kualitatif beda. Kualitatif bukan menguji teori tapi menemukan teori. Nah, ini ya, penelitian kualitatif hebatnya tuh di sini ya. Karena apa? Mau menemukan teori. Jadi tidak hanya sekedar aktif atau tidak, tapi di situ menemukan teori-teori. Karena apa? Nanti ada wawancara kan, Mas Afif diwawancara. Mas Afif kenapa tidak aktif gitu? Iya, Mas Afif kenapa tidak aktif gitu ya. Terus kemudian Mas Afif bilang karena kerja Bu, kendala kerja gitu ya. Nah, maka nanti menemukan teori. Ternyata Fakultas Dakwah semester 5 B yang tidak aktif itu karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sudah berumah tangga, antara lain banyak pekerjaan dan lain-lain itu misalnya. Lah yang C mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Artinya metode kuantitatif itu bertujuan antara lain yang ketiga yaitu generasinya itu prediktif. Artinya diprediksi kira-kira mau seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau di penelitian kualitatif itu menggambarkan realitas yang kompleks. Ini kualitatif tidak hanya sekedar sudah diprediksi dari awal seperti kuantitatif sudah prediksi. Wah, ini sudah diprediksi. Kalau semester 5 pasti tidak aktif gitu misalnya ya di penelitian kuantitatif. Tapi kalau di penelitian kualitatif tidak, tapi menggambarkan realitas yang kompleks. Yaitu tadi ternyata tidak semata-mata tidak aktif. Ternyata yang tidak aktif cuma pada mata kuliahnya Bu Tuti misalnya ya. Karena apa ya? Karena males gitu ya mendengar kuliahnya Bu Tuti itu misalnya ya. Atau bukan males tapi apa? Karena Bu Tuti terlalu baik ya, orang mlebu ora apa-apa dadi akeh sing ora mangkat gitu misalnya ya. Ini berarti menggambarkan realitas yang kompleks. Yang ketiga metode kuantitatif, karakteristik yang ketiganya adalah teknik penelitiannya. Dari segi teknik penelitiannya itu yang A, penelitian kuantitatif itu adalah eksperimen dan survei ya. Jadi kuantitatif itu memang melakukan uji ya, melakukan uji penelitian atau eksperimen ya, melakukan survei juga. Ini kuantitatif. Nah,
Tapi kalau penelitian kualitatif itu adalah participant observation, ya. Bukan eksperimen, bukan survei, tetapi memang penelitinya itu berpartisipasi atau berpartisipasi dalam suatu pengamatan, ya. Itu di situ mengamati betul itu, ya, tidak hanya sekedar eksperimen atau survei, tapi memang terlibat langsung di situ, ya. Itu yang B adalah observasi dan wawancara terstruktur. Nah, ini kalau penelitian kuantitatif itu wawancaranya sudah terstruktur, sudah ditentukan, ya. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa, itu sudah ada. Misalnya, ya, kenapa Anda kuliah tidak aktif? Jawaban A, sibuk. Jawaban B, malas. Jawaban C, tidak tertarik. Sinyalnya ngadat, Bu. Pada apa ya? Saya kok enggak, ya. Ya nanti itu, ya, tak di. Iya, rada-rada, Bu. Oh iya, nanti tak YouTube Bu, juga. baru bangun, ini. Ya nggak apa-apa, nanti di YouTube juga sih, ya. Oke, langsung saya lanjutkan. Iya wis, iya dinikmati belah, ya. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah penelitian kualitatif itu dokumentasi. Artinya itu penelitian kualitatif juga teknik penelitiannya melalui dokumentasi, ya. Nah, itu. Terus sekarang, ya, instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif itu berupa angket, ya, dan wawancara terstruktur. Itu wawancara tapi yang sudah disetting, ya, sudah ditentukan itu, ya. Tapi kalau kualitatif beda, ya. Penelitinya itu sebagai instrumen atau human instrument. Jadi meneliti sekaligus juga menjadi instrumen. Ini, ya, perbedaannya. Makanya kalau yang tahu metode penelitian cuma tahu kuantitatif dok atau cuma tahu kualitatif dok, itu bisa membingungkan mahasiswa. Dosen pembimbingnya tahunya cuma kuantitatif dok apa tahunya kualitatif dok, mahasiswa ini bisa bingung sing dibimbing, ya. Atau dalam ketika nanti kalau mau milih salah satu aja, ya, Bu. Ya penelitiannya satu lah, masa satu penelitian dibikin 2 metode, ya bingung, ya. Satu mau kualitatif apa kuantitatif. Tapi kalau orang-orang kayak Mbak Putri kan seneng eksak, ya, seneng matematika, suka ngitungi belanja nang warung sih, itu kuantitatif. Ya, tapi sing ora seneng eksak kualitatif lah, ya. Terus memakai buku catatan, Baik, Bu. ya. Kualitatif itu kuantitatif itu instrumen yang ditentukan, ya, sudah terstandar, sudah ditulisi dari rumah, ya, pertanyaannya dan jawabannya. Tapi kalau kualitatif enggak, dengan buku catatan, dengan rekaman, dengan kamera, ya, karena memang kualitatif itu kan pendapat, ya, jadi makanya ditulis, ya. Kalau kuantitatif enggak, kuantitatif itu sudah terstandar, ya. Yang sekarang datanya. Data kuantitatif itu, ya, data berupa kuantitatif, angka-angka, ya. Nah, kalau kualitatif datanya adalah deskriptif. Deskriptif itu apa? Gambaran, ya. Datanya itu berupa kata-kata, ya. Terus kemudian data kuantitatif itu hasilnya adalah pengukuran variabel yang tadi sudah ditentukan di awal, ya. Tetapi kalau kualitatif itu berupa dokumen pribadi atau catatan lapangan peneliti, ya. Oke, saya teruskan, ya. Terus yang selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah sampel. Sampel di penelitian kuantitatif itu sampelnya besar, ya. Misalnya apa? Ya, misalnya sampel tentang metode pendidikan online. Itu sampelnya besar kan? Pendidikan online kan luas, ya. Iya. Nah, tapi kalau di penelitian kualitatif itu kecil, ya. Terus selanjutnya, ya.
sedapat mungkin random ya nanti dalam penelitian tersebut. Tapi kalau di kualitatif itu adalah purpose ya, purposive ya. Oke, saya lanjutkan analisis. Sekarang analisis. Analisis pada penelitian kuantitatif itu dilakukan setelah pengumpulan data. Jadi data sudah selesai semua baru dianalisa. Itu di penelitian kuantitatif. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu terus menerus. Sejak awal itu ini penelitinya sudah menganalisa sejak awal ya, mikir terus. Loh, kok begini, kok begitu, begitu terus sampai terakhir penelitian ya. Yang selanjutnya analisisnya, kalau kuantitatif itu deduktif ya. Deduktif itu berpikir secara umum dulu baru mengkerucut ke yang lebih spesifik ya. Tapi kalau penelitian kualitatif itu induktif, data analisis datanya. Jadi dari yang kecil-kecil dulu mikirnya, indikator-indikatornya dulu, baru kesimpulannya yang lebih luas, lebih besar gitu ya. Terus selanjutnya dan analisisnya menggunakan statistik kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu analisisnya adalah mencari pola, model atau tema. Artinya analisanya itu di sini mikir loh, kok pendapatnya Bu Tuti begitu, pendapatnya Pak Dirwan kok begitu loh. Berarti kalau begini gini gitu ya. Itu namanya mencari pola ya. Tapi kalau kualitatif itu, tapi kalau kuantitatif enggak, statistik sudah saklek. Pokoknya pendapat masyarakat tentang COVID ya sudah baik gitu misalnya. Tapi berupa angka, bukan pendapat kata-kata ya. Oke, selanjutnya hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden penelitian kuantitatif itu berjarak, bahkan sering tanpa kontak, ya kan? Contoh, meneliti tentang keaktifan mahasiswa Fakultas Syariah dalam mengikuti mata kuliah metode penelitian. Lah, kan penelitinya orang kenal mahasiswa Fakultas Syariah misalnya. Nah, ini tanpa kontak dan berjarak, itu kuantitatif ya. Nah, tapi kalau kualitatif itu empati dan akrab. Ya, kualitatif. Ya, contoh saya meneliti tadi ya keaktifan mahasiswa Fakultas Dakwah semester 5 dalam mengikuti kuliah. Ya karena kualitatif saya wawancara kan, ngomong langsung ya, bukan terstruktur. Jadi tanya, Mas Afif kenapa sih kok jarang kuliah? Misalnya Mbak Putri kenapa sih kok sering absen gitu misalnya. Nah itu makanya ya itu ada istilahnya empati dan akrab ya. Ngerti, oh ternyata nggak kuliahnya karena kerja lah, saya empati, oh jadi karena kerja ya sudahlah, nggak apa-apa, kadang-kadang berangkat kadang-kadang enggak gitu ya. Itu empati ya kalau kualitatif. Dan akrab ya, karena kan ya kualitatif itu yang begitu ya, dan akrab ya, sering ketemu, sering takon, akrab. Terus selanjutnya hubungan peneliti dan responden juga merasa lebih tinggi kalau di kuantitatif. Kenapa merasa lebih tinggi? Ya karena dia yang menganalisa angka-angka saklek ya. Tapi kalau di kualitatif kedudukannya antara peneliti dan responden ya, itu sabar, sinyalnya jelek. Ya, sebagai guru ya, sebagai konsultan. Jangan lancang kamu, Bu. Itu makanya beli kuotanya itu, beli kuotanya yang unlimited ya, lain kali ya, biar nggak habis kayak punyaku ya. Kuota unlimited namanya ya. Yang selanjutnya adalah hubungan tanpa batas. iya betul. Nah itu aku pakainya itu. Takut apa ya, hubungan dengan responden itu jangka pendek kalau kuantitatif, waktu meneliti ya. Tapi kalau kualitatif jangka lama, artinya itu terus baik ketemu maning gitu ya. Suaranya putus-putus, Bu. Iya nanti aduh Jan ya, nanti di itu aja di YouTube-nya ya, diulang di YouTube, nanti nonton diulang di YouTube ya. Ya nanti upload di YouTube nanti sampai nonton. Lu apa belum tahu, berarti belum subscribe. Dari dulu kasih kok di YouTube. Oh belum subscribe itu Mas Riz sama Bu. Udah kemarin udah subscribe. Iya nanti ya terusin.
gurunya itu tim. Iya. Terus iya. fisika. Sekarang usulan desain ya. Usulan desain penelitian kuantitatif itu luas dan rinci ya. Terus literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Terus prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Ini kuantitatif ya. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Ini di kuantitatif ya, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Jadi sudah menyiapkan semua data-datanya kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif ini usulan desainnya singkat, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Prosedurnya bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik ya, itu kalau kita gambarkan metode kualitatif ya. Masalahnya bersifat sementara dan akan ditemukan ketika ada dalam studi pendahuluan itu ya kualitatif. Kenapa sementara ya? Karena nanti bisa aja dengan berjalannya penelitian tersebut akan berubah ya. Tidak dirumuskan hipotesisnya dulu, terus fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data dari lapangan. Itu kualitatif ya, usulan desainnya. Terus sekarang kapan penelitian dianggap selesai ya? Ini kalau di penelitian kuantitatif itu adalah ketika semua data yang direncanakan sudah terkumpul, itu sudah selesai berarti penelitiannya. Tapi kalau penelitian kualitatif itu dianggap selesai ya ketika penelitian itu sudah selesai, sudah final ya, sudah sampai ke laporan ini. Terus sekarang kepercayaan penelitian. Pada penelitian kuantitatif, penelitian itu dapat dipercaya apabila pengujian validitas dan reliabilitas instrumennya sudah valid ya. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif itu pada uji kredibilitas data hasil penelitian. Jadi sudah hasilnya, kalau di kuantitatif bukan. Jadi sudah dari mulai datanya itu sudah dapat dilihat. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Lain kali lagi saya cukupkan, dan insya Allah pada tanggal Nanti nonton di YouTube ada ya. iya nanti tak share ya. Ya, nanti tak share YouTube-nya.